Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada pertanyaan menarik yang aku baca di komentar di channelku yang di sebelah ya. Apa perbedaan a'udzubillah dengan na'udzubillah? Kenapa Ustazah ceramah pakai na'udzubillah terus, bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Oke, sampai paham. Jadi begini, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tandanya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi kalau aku membaca ketika ceramah itu pakai na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena na'u kalau pakai nun itu artinya adalah kami. Kami berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi saya menggunakan kata kami karena saya ngomong sendiri dan berlaku untuk seluruh jamaah. Kalau saya ngomong a'udzubillah maka itu untuk saya sendiri dong. Sementara saat itu saya lagi ceramah. Nah, hal ini berlaku pada semuanya. Misalnya nih saat berdoa, katakanlah doa malam Lailatul Qadar atau nisfu Sya'ban ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau pakai ni panjangnya ke bawah artinya ya Allah engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkan aku. Tapi kalau saya memimpin doa berjamaah maka kita ganti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah itu artinya kami. Makanya kalau doa sendiri Rabbighfirli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk orang tua. Kalau sendiri, kalau rame-rame ada ustadz atau ustazah ya yang memimpin, berarti doanya Allahumma fillana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana. Nah, itu artinya adalah kami. Nah, ini penting dipahami baik oleh seorang yang memimpin doa maupun jamaahnya. Karena masih banyak saya melihat bahwa orang yang memimpin doa itu pakai ni. Itu biasanya untuk diri dia sendiri. Oke, paham ya? Semoga bermanfaat. Sekedar ilmu aja lah ya. Semoga bermanfaat. Nyaloki di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah tahajud harus tidur dulu? Oke, sampai paham. Pertanyaan ini seperti yang ditanyakan oleh banyak orang. Ustazah, iya. Kata Pak Ustadz, tahajud harus tidur dulu. Emangnya kenapa, Bu? Saya mata nggak mau tidur, Ustazah. Sekali tidur, tidur sampai pagi. Akhirnya saya nggak bisa tahajud. Oke, sampai paham. Aku jelasin ya. Tidur dulu baru tahajud. Itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga, cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama kok, hukumnya sama. Cuma Allah lebih menyukai yang afdol saja. Batas tahajud itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. So, kalau tertidur kita habis isya, jam 11 bangun, boleh tahajud. Atau misalnya kita takut nggak terbangun malam, kita tahajud dulu sebelum tidur. Tengah malam mau tahajud, alhamdulillah. Kalau enggak, yang penting kita udah tahajud. Nah, untuk pemula yang ingin mendapatkan afdol tahajud setelah tidur malam, saran saya adalah coba dites tahajudnya itu mendekati azan subuh. Karena kalau tahajud untuk pemula jam 1 malam, jam 2 malam, setelah itu tidur lagi menjelang subuh, nanti tidur bangun, ujung-ujungnya fisiknya nggak kuat. Jadi untuk pemula, coba dulu tahajud itu mendekati azan subuh. Jadi tidur panjang dulu sampai jam 4. Jam 4 tahajud, baru sebentar duduk menjelang azan subuh. Jadi puas dulu tidurnya, baru tahajud menjelang azan subuh. Lama-lama nanti dimundurkan dan jadi jam 3, jadi jam 2. Kenapa? Karena ibadah itu butuh proses. Dia tidak boleh diporsir. Karena bangun malam itu tidak hanya melawan ngantuk dan malas, tapi juga metabolisme tubuh kita. Kalau nggak terbiasa, besoknya kita pusing, ujung-ujungnya kita nggak mau lagi tahajud. So, trik buat pemula adalah tahajud dulu menjelang dekat-dekat azan subuh ya, supaya tetap dapat afdolnya. Tetap afdolnya tidur dulu. Kalaupun nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Nah, di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, boleh nggak saya mendoakan orang yang zolim kepada saya agar dia celaka? Oke, sampai paham. Tak perlu mendoakan orang lain dengan jelek.
Allah yang akan membalasnya sesuai dengan keinginan Allah. Tanpa perlu susah payah kita doakan. Dalam dalil dikatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik, kembali kepada dirinya. Kalau orang itu berbuat jahat, kembali pula kepada dirinya. So, nggak perlu repot-repot mendoakan orang yang zolim. Fokus saja dengan mendoakan diri kita dan orang-orang yang menyayangi kita. Nggak perlu juga semua orang suka sama kita, karena nggak semua orang penting bagi kita. Nggak perlu juga kita membalas setiap kezoliman. Toh tidak semua kezoliman akan berefek negatif pada diri kita. Coba santai sedikit kalau ada orang yang zolim sama kita. Coba dibawa santai sedikit kalau ada orang yang zolim sama kita. Selagi tidak merusak kesehatan kita, tidak merusak masa depan, rezeki, ibadah, keluarga, maka take it easy. Maka sederhanakan masalah ini. Kenapa? Karena semua kezoliman orang sebenarnya tidak akan berefek. Kalau berefek, berikan efek jerah. Tapi almost kebanyakan tidak berefek kalau kita nggak masukkan ke dalam pikiran kita. Tapi kalau sedikit saja kezoliman orang masuk ke dalam pikiran kita, maka dia akan berefek. Kita jadi uring-uringan, gak bisa tidur. So, sebenarnya bukan salah orang yang menzolimi kita, sebenarnya juga salah kita. Kenapa kita bersedia untuk memasukkan dia ke dalam pikiran kita? Pakai filter dalam otak kita. Apa hal yang layak kita pikirkan, apa hal yang penting kita pikirkan, dan mana hal yang layak kita abaikan dan tidak perlu kita bicarakan. Umat Islam adalah umat yang mencontoh akhlak Rasulullah. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu adalah penyempurna akhlak. Memangnya Rasulullah mikirin ketika Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal memfitnah dan menggosipkannya? Emangnya difikirin oleh Rasulullah? Tidak, selagi tidak berefek samping kepada umatnya. Semoga bermanfaat. Oke, di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai maafkan setiap orang ya yang pernah menyakiti kita. Kita memaafkan orang bukan karena dia benar, dia tetap salah kok di mata Allah. Tapi kita maafkan dia agar kita tenang dan kita bahagia. Dan gak akan pernah tenang kita sebelum kita maafkan orang lain. Ingat ya, memaafkan orang adalah sebuah kebaikan. Memaafkan bukan melupakan. Lupa beda dengan maaf. Ustazah, saya udah lupa salahnya. Tapi kalau ketemu dia, saya pengen tonjokin juga ya. Itu berarti lupa, bukan maaf. Ustazah, saya udah maafkan orang itu. Tapi saya nggak mau ketemu lagi sama dia. Saya males lihat mukanya. Itu lupa, bukan maaf. Kalau maaf, itu adalah kita benar-benar kalau ketemu dengan dia, kita itu tidak ada keinginan untuk menjahatinya. Tapi kalau teringat gimana? Kalau teringat wajar, sekedar teringat. Karena memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan sebuah luka. Ini ada luka, kita bersihkan, ada bekas, wajar. Otak juga seperti itu. Ada orang yang zolimin kita teringat ketika melihat mukanya, itu wajar. Tapi jangan pengen tidak menyapa lagi, jangan pengen untuk menyakitinya lagi, dan jangan ada perasaan dendam. Dan kalau luka tadi udah sembuh, jangan diaduk-aduk lagi, jangan dikorek-korek lagi, nanti jadi dendam lagi, nanti jadi kudis lagi. Kalau dia jadi dendam, kita yang repot. Jadi kalau kita dendam, yang repot tuh bukan dia. Repot itu adalah kita. Dia mendapat nikmat, kita pusing. Dia mendapatkan sesuatu yang baik, kita menderita. Emangnya kita mau menyandarkan kebaikan, menyandarkan derita dan bahagia kita pada orang lain? Kalau dia menderita, baru kita bahagia. Persoalannya kapan sih dia menderita agar kita bahagia? Kan repot ya. Jadi yuk kita maafkan orang. Boleh kita kurangi urusan dengan orang itu, tetapi kita jangan kalau ketemu kita menghindar. Jangan kurangi urusan, tapi kalau bertemu tetaplah bersikap seperti biasa. Semoga bermanfaat. Yang di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Berbaik sangka aja yuk supaya hati kita ini menjadi nyaman. Ada orang yang ngomongin kita, berbaik sangka sajalah karena dia belum tahu siapa kita yang sebenarnya. Ada orang yang kalau ketemu kita nggak nyapa, berbaik sangkalah kalau misalnya dia itu nggak ngelihat bahwa kita sedang berjalan.
Ada orang yang memposting video dengan rumah barunya. Berbaik sangka sajalah. Bisa jadi dia ingin menunjukkan betapa indahnya kerja keras dari rezeki yang halal. Ada orang yang berfoto dengan mobil barunya atau dia berfoto dengan baju barunya. Berbaik sangkalah bahwa dia itu sedang celebrate dan party atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Berbaik sangka itu akan menyehatkan kita. Nggak semua orang yang posting hal-hal yang glamor tanda dia sedang memamerkan siapa dirinya. Bisa jadi dia ingin memuaskan dirinya saja untuk sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan dia itu pamer atau tidak, itu biarlah menjadi bagian dari urusan dia. Yang penting urusan kita adalah berbaik sangka terhadap apa yang mereka lakukan. Karena dosa dan pahala itu dihitung masing-masing. Orang yang kemudian dia sombong dengan dirinya, dia akan dihitungi karena kesombongannya. Dan kita yang berburuk sangka juga akan dihukum karena keberburuk sangkaan kita. Jangan setiap ngelihat postingan orang, kita memandangnya jelek aja. Ada orang yang berfoto di depan rumah barunya, lah OKB orang kaya baru. Ada orang yang berfoto hidupnya sederhana, lah lu sok sederhana padahal uangnya banyak. Ya macam-macam, tidak ada yang positif bagi orang yang selalu berburuk sangka. Jadikan Ramadan ini sebagai ladang kita untuk memaintenance pikiran kita, untuk melihat semuanya dengan kacamata baik. Bayangkan kalau kita lihat semua orang itu baik dengan tanpa menghilangkan rasa kehati-hatian kita. Ada orang yang pendiam, oh dia memang pendiam, tapi hatinya baik kok. Ada orang yang suka ngomong, oh dia memang suka bicara, tapi gimana pun dia tetap bisa memaafkan kok, walaupun dia ngomongnya nyakitin. Dan apapun yang sedang kita lihat, pandang dengan kacamata baik, itu akan membuat hati kita jauh lebih lapang dan kita selamat dari kemaksiatan. Semoga bermanfaat. Yang di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Untuk teman-teman yang tarawehnya di rumah dan witirnya di rumah, kapankah batas taraweh dan witir itu? Oke, sampai paham. Teman-teman, batas sholat isya, sholat taraweh dan sholat witir serta sholat tahajud adalah azan subuh. Jadi selagi belum azan subuh, kita masih bisa lakukan jenis-jenis sholat yang tadi saya sampaikan. Misalnya kita punya anak kecil, lalu kemudian kita nggak ke masjid, lalu kemudian sholat isya, lalu ngurusin anak dulu, kebangun baru jam 3 malam, taraweh 8 rakaat misalnya, atau lanjut tahajud 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat misalnya gitu ya. Pokoknya batasnya adalah azan subuh ya. Nah, jadi taraweh itu tidak batasnya jam 10 tapi azan subuh. Atau misalnya kita ketiduran atau karena sakit satu dan lain hal, kemudian akhirnya bangun menjelang azan subuh, kayaknya udah nggak sempat taraweh nih. Ya udah deh saya tahajud aja 2 rakaat, witir 1 rakaat boleh. Atau ya udah deh saya witir aja deh 1 rakaat boleh. Karena batas 3 sholat ini adalah azan subuh, termasuk sholat isya, batasnya adalah azan subuh. Tapi hati-hati ya, jangan kebablasan isanya. Nah, untuk witir itu hukumnya sunnah muakkad, sementara taraweh sunnah biasa. Jadi silahkan melakukan kedua-duanya jauh lebih baik. Tapi kalau udah mepet-mepet azan subuh, witir aja, nggak apa-apa. Tapi semoga saya berharap kita semua termasuk hamba Allah yang full taraweh dan witirnya. Sehingga walaupun di rumah atau di masjid, sehingga nanti insya Allah Ramadan kita bermanfaat dan back to fitrah. Semoga bermanfaat. Yang lagi di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita bahas lagi yuk, hukum wanita lebih baik itu taraweh di masjid atau di rumah sih? Oke, sampai paham. Hadis yang ada di riwayat komentar yang aku sematkan di atas adalah hadis yang menganjurkan wanita sholat di rumahnya. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud. Sebaik-baiknya masjid adalah dalam rumah mereka. Tapi hadis ini kita lihat hadis yang lain yuk, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dijelaskan bahwa idzasta'zanakum nisa'ukum billail ilas masjid fa'zulahunna.
yang artinya adalah jika istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah dia. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Bukhari dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah itu pernah beberapa kali sholat ke masjid bersama sahabiah yang lain, para sahabat wanita yang lain saat Rasul menjadi imamnya. Artinya ada dua pendapat, lebih baik wanita sholat dalam rumahnya, tapi juga seorang laki-laki tidak bisa melarang wanitanya untuk ketika ingin sholat ke masjid jika situasi aman. Artinya apa? Perempuan boleh loh sholat di masjid dan boleh dilakukan di rumah. Tapi kalau ada dua pendapat seperti ini, boleh kita pakai kaidah yang lain, yaitu mudarat dan manfaat. Mana lebih banyak manfaatnya di rumah atau manfaatnya di masjid? Jika situasi aman, tidak ada problem apa-apa, di masjidnya pakai hijab, perempuannya ke masjidnya adalah dengan menutup aurat, ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda kholwat, ya, atau berduaan dengan laki-laki lain di luar rumahnya. Kemudian dia mampu menjaga auratnya. Misalnya dia tetap ke masjid, itu tentu bagus banget. Karena kalau sholat berjamaah di masjid, itu kalau lupa rakaat ada imam yang menggantinya. Lupa bacaan ada imam yang menggantinya, juga ada silaturahminya, juga ada tausiahnya, dan keutamaan hadir dalam majelisnya. So jika situasi aman, teman-teman ke masjid aja ya. Tapi seandainya punya anak kecil yang tidak bisa ditinggalkan karena anak juga adalah kewajiban, atau misalnya suaminya sakit, anaknya lagi sakit banget, atau misalnya di masjid terlalu banyak mudorot, orang-orangnya fasik, ya, yang ada cuma ghibah, ya, boleh di rumah saja. Tetapi di rumah catatannya adalah coba dipastikan sholatnya itu benar. Makanya kalau tarawih di rumah itu saran aku dua-dua aja. Itu memungkinkan untuk mengurangi kadar lupa dalam ibadah sholatnya. Untuk tentang sholat tarawih di rumah bagaimana caranya ada di video aku yang lain ya. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal sini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham tata cara sholat berjamaah yang benar. Oke, sampai paham. Yang pertama adalah teman-teman jangan ragu ya. Waktu imam baca iftitah, kita baca iftitah dong. Iya dong. Ya, waktu imam baca Al-Fatihah, kita dengar diam. Ya, jangan baca apa-apa. Waktu imam baca ayat pendek, baru kita nih baca Al-Fatihah. Ya, jadi imam ayat pendek, kita baru baca Al-Fatihah nih, ya. Imam selesai ayat pendek, kita belum selesai Al-Fatihah, kita ruku ikut imam. Karena mengikut imam lebih utama. Nanti Al-Fatihahnya digantikan oleh imam. Lalu kemudian kalau imam belum selesai ayat pendek, kita nih udah selesai nih Al-Fatihah nih. Kita ngapain nih? Dengar, diam, ikut imam saja. Maksudnya adalah dengerin saja imam baca ayat pendeknya. Jadi waktu imam baca Al-Fatihah, kita dengar, diam. Suatu ketika Rasulullah SAW menjadi imam, Abu Bakar menjadi makmum. Waktu Rasulullah bilang alhamdulillahirabbil alamin, Abu Bakar juga bilang alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Lalu kemudian turun wahyu dari malaikat Jibril, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Lalu kemudian Rasulullah menghadap kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sami'tu minat Jibril, aku dengar dari para malaikat, dari malaikat Jibril, jika imam baca Al-Fatihah, makmum dengar, diam. Jika dibacakan ayat Al-Quran, maka oleh imam, dalam hal ini adalah Al-Fatihah, makmum dengar, diam. Semoga bermanfaat ya untuk tutorial salat berjamaah ini bagi kita semuanya. Jangan ragu, kalaupun kita keliru, itu ada imam yang menggantikan kesalahan kita. Itulah fungsi dari salat berjamaah. Selain kita juga dapat pahala silaturahminya kalau kita pergi ke masjid. Cek ribuan video saya yang lain, semoga jadi menambah wawasan dan menjawab keraguan kita. Nah, lalu di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham witir nggak pakai kunut gimana? Oke, sampai paham bahwa yang menganjurkan kunut itu adalah Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i ini sholat di lingkungan masjid Imam Abu Hanifah atau yang dikenal dengan Imam Hanafi. Waktu itu sholat di lingkungan masjid Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak pakai kunut.
Dan sahabat mengikut dari belakang karena Imam Syafi'i menjadi imamnya waktu sholat itu. Lalu kemudian Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Setelah selesai salam, sahabat bertanya kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, kenapa engkau tak pakai kunut? Sementara engkau menyuruh kami untuk melakukan kunut. Apa kata Imam Syafi'i? Kita ini sedang sholat di lingkungannya Masjid Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut, aku ikut pendapatnya dan menghargainya untuk saat ini. So, witir itu kunut boleh, nggak kunut nggak apa-apa. Terus kita sebagai makmum gimana? Ikut imam seperti sahabat Imam Syafi'i mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pakai kunut di lingkungan Imam Hanafi, makmumnya juga nggak pakai. Jadi kita ikut imam. Kalau imamnya kunut, kita kunut. Kalau imamnya nggak kunut, kita nggak kunut. Jangan seperti laporan yang sering aku dengar, kekeh banget tuh. Ya, imamnya nggak kunut, dia kunut sendiri. Ala-ala Imam Syafi'i. Imamnya kunut, dia turunkan tangan ala-ala Imam Hanafi. Tidak. Bahwa mengikut imam itu jauh di atas segala-galanya. Semoga bermanfaat ya. Kita untuk hal-hal yang kunut ini tidak ada masalah mau kunut atau tidak. Yang penting bagaimana kita sholat dengan cara yang benar dan jangan juga diperdebatkan karena dia perbedaan madhab di kalangan ulama. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya lebih baik sholat di rumah sendiri nih, lebih sunyi. Oke, sampai paham. It's okay kalau teman-teman tim sholat di rumah. Hanya saja ada beberapa catatan yang pengen aku sampaikan. Yang pertama, usahakan banget tidak lupa rakaatnya. Biasanya sholat sendiri di rumah, ini biasanya tidak untuk semuanya. Adalah kalau taraweh suka lupa tuh rakaatnya. Untuk menghindari lupa rakaat, teman-teman boleh sholat tarawehnya 2 aja ya. Berarti 8 rakaat dipecah menjadi 2. Seperti sholat subuh biar terhindar dari kesusahan untuk mengingat rakaatnya karena kita sendiri nih. Ya, jadi caranya adalah sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, baca niat lagi ya, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. 2 rakaat lagi, salam kanan, salam kiri. Kemudian sengaja aku pasang niat lagi sampai 4 kali. Antara 2 itu usahakan aja baca sholawat disunahkan atau baca zikir yang lain antara itu semua. Nah, posisi doanya gimana? Posisi doanya terserah, mau setiap 2 kita berdoa atau setelah witir baru kita melakukan doa. Nah, kalau seandainya nih udah 2 atau kita tim yang 4 nih tetap lupa juga rakaatnya, maka lakukan yang namanya sujud sahwi ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Nanti sebelum salam kanan salam kiri teman-teman sujud. Subhanamal Allahu akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu akbar, enggak usah baca apa-apa. Kemudian Allahu akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu. Kemudian Allahu akbar, salam kanan, salam kiri. Itu sujud sahwi bagi yang suka lupa bilangan dan jumlah rakaatnya. Nah, nanti setelah 2 boleh ditutup, boleh dilanjutkan dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Kalau 1 rakaat sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau 3 rakaat boleh dipecah jadi 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku lillahi ta'ala. Nanti salam kanan salam kiri naik lagi, sengaja aku sholat sunnah witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu sih yang paling gampang versi aku. Tapi kalau teman-teman mau 4 1 kali salam, 4 1 kali salam, 3 witir 1 kali salam is okay. Cuman untuk kemungkinan lupa rakaat lebih besar kalau kita dalam keadaan sendiri. Teman-teman silahkan tim yang mana, gak ada masalah. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kalau masih ada yang pengen tutorial 443, aku buatkan deh.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak, banyak pendapat yang mengatakan witir itu adalah sholat penutup. Jadi setelah tarawih witir nggak boleh tahajud lagi. Benarkah begitu? Oke, sampai paham. Teman-teman, ini pendapat yang mesti diluruskan. Bahwa witir bukan sholat penutup. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir adalah sholat ganjil, maka dia boleh dilakukan kapanpun dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. La witron fi ahadil lail, tidak ada witir 2 witir dalam satu malam. Jangan skip video ini, aku akan jelaskan sampai selesai. Misalnya habis isya, teman-teman taraweh, lalu kemudian kita witir. Tengah malam boleh kok tahajud, nggak ada masalah. Yang penting jangan witir lagi. Atau habis isya kita taraweh, setelah itu kita pulang, kita nggak witir. Tengah malam mau tahajud boleh juga. Mau witir boleh, karena tadi belum witir. Witir cuma 1 kali aja. Posisinya di mana terserah, karena tujuannya mengganjilkan sholat. Atau kita balik yuk, habis isya kita witir. Karena kita nggak enak badan misalnya. Tengah malam pengen taraweh, rupanya badan udah seger. Silahkan taraweh, silahkan tahajud, tapi jangan witir lagi. Untuk taraweh dan witir serta sholat isya itu batasnya adalah adzan subuh. Jadi sebelum adzan subuh kita masih bisa taraweh dan witir. Karena batasnya adalah adzan subuh. Bagi teman-teman tim yang tidak bisa ke masjid, maka bisa kok taraweh di tengah malam, kemudian tahajud dan witir di tengah malam. Yang penting sebelum sholat subuh. Rasul pernah bertanya kepada sahabat, engkau witirnya kapan? Ada yang mengatakan sebelum tidur, ada yang mengatakan tengah malam. Dua-duanya Rasul benarkan. Yang sebelum tidur, tanda dia hati-hati takut nggak kebangun malam. Yang tengah malam karena dia pemberani, karena selalu bangun malam. So jangan khawatir untuk witir. Cek video saya yang lain, saya banyak banget menjelaskan tentang witir, khususnya belakangan ini di bulan Ramadan. Aku udah buat ribuan video, silahkan dinikmati. Semoga menambah wawasan kita dan menghilangkan keraguan kita. Semoga bermanfaat. Nah, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.